Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh itu tidak pernah berhenti, rahmatnya tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Kita kembali mengucap syukur saudaraku, kita bisa bangun pagi pada pagi hari, sesungguhnya semuanya oleh karena kebaikan dan rahmat Bapa Yahweh dalam kehidupan kita dimanapun kita berada saudaraku. Renungan KPI Mayim Kayim pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 atau pada tanggal 16 Iyar 5781 yang merupakan kelanjutan terus pembacaan dan renungan Torah kita diambil dalam kitab Imamat 25 ayat 9 sampai 10 dan hari ini juga memasuki dalam penghitungan Omer yang ke-31 saudaraku. Firman Tuhan berkata demikian, dan pada bulan ke-7 pada tanggal 10 bulan itu haruslah engkau memperdengarkan sangkakala tanda peringatan. Pada hari penebusan itu haruslah kamu memperdengarkan sangkakala di seluruh negerimu, dan kamu harus menguduskan tahun itu, tahun ke-50, dan kamu harus memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi seluruh penduduknya. Itu harus menjadi yobel bagimu, dan kamu harus mengembalikan setiap orang kepada miliknya, dan kamu harus mengembalikan seorang kepada kaumnya. Saudaraku, ini adalah perikop tentang tahun Yobel, saudaraku. Tahun Yobel ini, saudaraku, adalah tahun jatuhnya setiap tahun ke-50, saudaraku. Itulah disebut dengan tahun Yobel atau tahun kebebasan, saudaraku. Dan dilakukan dengan peniupan sangkakala di seluruh negeri, diperintahkan untuk meniup sangkakala dan membebaskan semua penduduk yang ikut bagi bangsa Israel pada waktu itu untuk dikembalikan kepada kaumnya, seperti halnya mungkin ada yang membantu melayani bagi keluarga-keluarga Israel itu dikembalikan semua saudaraku. Dan ini merupakan tahun kebebasan. Saudaraku, bila kita renungkan tentang tahun Yobel dan kita baca tadi, seolah-olah tidak ada sesuatu yang berbeda, saudaraku. Namun bila kita pahami ada perbedaan di sini, saudaraku, yang tentu berbeda dengan firman sebelumnya. Di mana, saudaraku? Kita lihat dari tanggalnya. Tahun Yobel adalah tahun ke-50. Sesungguhnya kalau berbicara pergantian tahun di dalam kalender Ibrani, itu jatuhnya pada tanggal 1 Tisri, saudaraku. Karena setiap tanggal 1 Tisri perubahan tahun, sama seperti halnya nanti perubahan tahun 5781 menjadi 5782, itu jatuhnya tanggal 1 Tisri di kalender Ibrani, saudaraku. Bulan Tisri adalah bulan ke-7, karena di dalam kalender Ibrani berbicara pergantian tahun itu jatuhnya pada bulan ke-7. Beda dengan kita di tahun kalender Gregorian. Maksudnya di tahun kalender Gregorian itu perubahan tahun jatuhnya pada bulan pertama, saudaraku. Tapi untuk kalender Ibrani pergantian tahun itu pada bulan ke-7 dan tentunya harus tanggal 1. Namun tahun Yobel ini dirayakan pada tanggal 10-nya, saudaraku. Tanggal 10 bulan Tisri, dan tanggal 10 bulan Tisri itu adalah berbicara tentang hari raya pendamaian. Masuk kepada hari raya pendamaian, hari raya yang ke-6, saudaraku, dari 7 hari raya yang Bapak Ibu perintahkan. Berarti ada perbedaan di sini tentang waktunya, saudaraku. Yang harusnya pada saat hari raya peniupan nafiri, itulah pergantian tahun untuk masuk ke tahun 50 ini, saudaraku. Dan kalau kita lihat pada hari raya pendamaian, itu tidak merupakan hari raya sukacita, saudaraku. Hari raya pendamaian adalah hari raya merendahkan diri kita. Bahkan kita diminta untuk berpuasa, saudaraku, bukan 24 jam, tapi 26 jam, saudaraku. Namun pas tahun Yobel ini justru disitulah peniupan sangkakala di seluruh negerimu, diadakan pembebasan, ada kebebasan, saudaraku. Tentu ini berbeda sekali halnya dengan yang Bapak perintahkan pada 7 hari raya di saat hari raya ke-6, yaitu hari pendamaian. Ada apa, saudaraku? Tentu pertanyaan kita begitu. Pasti ada rahasia Bapak Yahweh.
tentang tahun Yobel ini, saudaraku, yang harus dibukakan. Nah, untuk hal ini apa, saudaraku? Tentu kita juga pernah mendapat pengajaran hal ini di KPI Mayim Kaim, saudaraku, tentang tahun Yobel, tahun 50. Mengapa harus 50? Kenapa tahun Yobel itu tidak jatuh pada tahun per-70? Karena angka-angka 7, saudaraku. Tapi justru tahun 50. Ini adalah merujuk kepada penghitungan usia bumi yang harus dibagi tepat dengan 50 ini, saudaraku. Karena Bapa bekerja selama 6 hari penciptaan langit dan bumi, dan hari ke-7 hari Sabat adalah perhentian. Satu hari adalah 1000 tahun, sama dengan 1000 tahun. Dan 6 hari itu adalah 6000 tahun di dalam usia bumi ini, tentu saudaraku. Dan 6000 tahun bila kita bagi dengan 50 per tahun Yobel, itu akan genap menjadi 120 tahun, saudaraku. Dan 120 tahun itulah, saudaraku, yang dikatakan di dalam kitab Kejadian 6 ayat 3, roh Bapa Yahweh berada pada manusia selama 120 tahun, saudaraku. Memiliki hubungan sekali, saudaraku. Ini yang menjadi renungan bagi kita. Untuk lebih jelas kita bisa direview lagi dalam pengajaran tentang tahun Yobel dihadapkan dengan masa usia bumi dan akhir masa bumi ini berlalu nantinya, saudaraku. Amin. Sukses besar buat kita, maju terus dalam iman, tetap kita berjuang. Jangan buka celah, saudaraku, kita untuk melakukan firman Bapa Yahweh. Dari tempat ini saya berdoa, Bapa yang memberkati dan melindungi kita semua dimanapun kita berada. Bapa yang menyinari wajahnya kepada kita, memberikan kita damai sejahtera. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan sepanjang hari ini, semuanya menjadi berhasil, dan kita orang-orang yang percaya kepada Bapa Yahweh dan mau melakukan hukum-hukum Bapa Yahweh, kita tidak dipermalukan. Amin, haleluya. Shalom, saudaraku.